Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang integral tak tentu yang berkaitan tentang teorema D, yaitu aturan pangkat yang diperumum. Andaikan G merupakan suatu fungsi yang dapat didiferensialkan, bisa diturunkan, dan R suatu bilangan rasional yang bukan min 1. Jadi R itu semua angka, semua bilangan tapi selain min 1, maka berlaku ini. Integral Gx fungsi G pangkat R dikalikan G aksen X berarti turunannya dx. Maka boleh berlaku seperti rumus integral pada teorema A yang video sebelumnya. Pangkatnya ditambah 1 dibagi pangkat tambah 1 itu sendiri plus C. Namun kalau di video sebelumnya itu kan rumusnya X pangkat R. Namun kalau ini aturan pangkat yang diperumum, ini yang dipangkatkan adalah Gx. Fungsinya, Gx merupakan suatu fungsi. Kalau Gx pangkat R, tapi syaratnya kali G aksen X berarti turunan dari Gx. Jika memenuhi bentuk formula ini, maka bisa berlaku rumus ini. Gx pangkat R ditambah 1 dibagi pangkat itu sendiri plus C. Contoh, carilah hasil dari beberapa soal yang ada di sini. Ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, nah ini untuk rumusnya saya tulis dulu biar nanti tidak lupa, tidak dibuka-buka, sudah ada di sini. Saya ulangi lagi rumusnya ya. Integral Gx pangkat R dikali G aksen X. Jadi Gx-nya itu fungsi, G aksennya yang warna hijau ini adalah turunan dari Gx. Jika memenuhi formula ini, maka nanti bisa berlaku ini. Pangkatnya Gx-nya tetap, tinggal pangkatnya ditambah dibagi pangkat tambah 1 itu sendiri. Contoh, integral X pangkat 4 plus 3X pangkat 30 kali 4X pangkat 3 plus 3 dx. Ini ada beberapa langkah sederhana lah yang perlu kita tempuh, atau kita tentukan dulu mana yang bisa menjadi Gx, yang kita misalkan menjadi Gx, lalu kita cari turunannya. Nah, ini soalnya masih ya. Kira-kira mana yang bisa yang kita misalkan sebagai Gx? Ditebak-tebak aja, harus kita mencoba. Nanti kalau sudah berkali-kali mencoba, berkali-kali mengerjakan, akan lancar. Oh, yang Gx-nya yang ini. Nanti turunannya tinggal kita cari. Karena ini Gx pangkat R, berarti kemungkinan yang paling logis adalah yang memiliki pangkat paling besar, yaitu pangkat 30. Sehingga kita misalkan Gx-nya adalah yang ini. X pangkat 4 plus 3X karena memiliki pangkat 30. Udah. Kalau sudah, ini nggak usah dilihat dulu, lihat yang sini. Kita cari turunan dari Gx. Turunannya bagaimana? Pangkat kali depan, pangkat dikurangi 1. 4 kali depan, berarti 4X, pangkatnya dikurangi 1. 4X pangkat 3 plus 3. Jadi kalau lupa mengenai turunan, silahkan dibuka video saya sebelumnya atau di materi-materi saya, insya Allah bisa. Kalau sudah ketemu, tinggal kita pahami, sesuaikan Gx dan G aksen dengan soal. Jadi kita sesuaikan, sama enggak soal ini terhadap Gx dan turunannya dengan formula rumus. Kita tulis ulang ya. Ini sudah saya kasih warna merah dan hijau, artinya sama. Ini kan soalnya sama persis, saya tulis ulang. X pangkat 4 plus 3X, nah ini berarti ini Gx-nya. Dikali 4X pangkat 3 plus 3, 4X pangkat 3 plus 3. Nah, karena contoh pertama ya pasti dibuat sama, gampang. Nanti insya Allah contoh ke 3 dan ke 4 nanti berbeda. Jadi setelah diturunkan tidak sama dengan G aksennya. Nah, nanti kita ubah. Tapi kita selesaikan ini dulu.
Karena sudah sama kan, ini Gx-nya, ini G aksennya, boleh kita tulis seperti ini. Integral Gx pangkat 30, kan tadi kita misalkan ya. Sedangkan 4x pangkat 3 plus 3, ini G aksen X. Berarti ini kalau kita sesuaikan dengan rumus yang ini, formula ini kan sudah sama. Gx pangkat R, G aksen X, berarti bisa berlaku langsung ini. Gx pangkatnya ditambah 1, dibagi pangkat itu sendiri, sehingga menjadi Gx pangkat 30 tambah 1 per 31 plus C, jangan lupa plus C. Pak, saya nggak usah langsung gini, langsung saya pangkat 31 gitu, saya bisa menjumlahkan, monggo, enggak apa-apa. Sehingga hasilnya Gx-nya tadi apa? X pangkat 4 plus 3X. X pangkat 4 plus 3X pangkat 31 per 31 plus C, selesai. Hanya seperti itu, gampang. Jadi yang susah apa? Menyesuaikan mana Gx, mana G aksen X. Karena tidak semua soal langsung ini Gx, ini G aksen, enggak. Kita coba ke soal kedua, gitu ya. Pak, kok susah? Coba dipahami tiap langkah, dari sini ke sini itu ngapain, dari sini ke sini ngapain. Selanjutnya dari sini ke sini kan ini sama persis ya, tinggal ditulis, hanya saya beri warna, artinya sudah sesuai. Dari sini ke sini ngapain? Oh, ternyata ini Gx, ini G aksen, hanya penulisan. Kalian ini dilewati langsung dari sini ke sini juga tidak apa-apa. Dari sini langsung ke sini juga nggak apa-apa, asal sudah mengerti. Contoh kedua, integral sin pangkat 10x kali cos x. Yang dipangkatkan 10 sin x. Sinnya, bukan x-nya. Berarti gx-nya sudah ketebak ya, kira-kira apa? Sin, betul. Soalnya saya ditulis ulang, kita misalkan. Gx sama dengan sin pangkat 10 lah. Ini salah, harusnya Gx-nya adalah sin saja. Kita ubah. Nah, ini yang sudah benar. Misalkan Gx-nya sin X. Loh, kenapa kita pilih sin, Pak, bukan cos? Karena yang memiliki pangkat paling besar. Karena di sini formulanya kan Gx pangkat R kan? Sehingga kita coba pangkat paling besar atau unik, contohnya setengah, min. Nah, itu kan pangkat unik. Gx-nya sin, berarti kita mencari turunan. Ingat turunan. Turunan dari sin adalah apa? Cos atau min cos? Betul, turunan dari sin adalah cos X. Nah, kalau sudah, kita sesuaikan sudah sama atau belum. Nah, ini kita tulis ulang. Sin pangkat 10X itu artinya sin X pangkat 10, berarti ini yang nanti sebagai Gx. Sin X-nya itu Gx pangkat 10, cos-nya adalah G aksen X turunan. Formulanya sudah sama persis. Integral Gx pangkat 10 kali G aksen X dx sama dengan, tinggal kita uraikan ke hasilnya. Tinggal pangkatnya ditambah 1. Gx pangkat 10 plus 1 per 10 plus 1 plus C. Sama persis ya. Nah, tinggal diuraikan Gx-nya tadi sin. Sin X pangkat 11 per 11 plus C. Contoh 1 dan contoh 2 masih mudah. Kenapa? Karena turunan dari Gx langsung sama seperti yang ada di soal. Nanti di contoh ketiga nanti sedikit berbeda. Contoh 3, integral X pangkat 3 plus 6X pangkat 5 kali 6x kuadrat plus 12 dx. Kita tulis dulu di sini. Kira-kira yang kita misalkan sebagai Gx yang mana? Yang pangkat ya, pangkat 5, yang memiliki pangkat 5, berarti X pangkat 3 plus 6x. Kita tulis di sini. Misal Gx-nya adalah X pangkat 3 plus 6x yang ini. Oke. Selanjutnya kita cari turunannya. Kita turunkan, jangan lihat di sini. Kok kebanyakan yang salah, turunannya pokoknya ini ditulis. Nah, jadi salah bukan. Ya ini kita fokus ke sini. Kita kalau menyelesaikan masalah matematika, soal permasalahan matematika apapun mata kuliahnya apapun mata pelajarannya, menyelesaikan yang diselesaikan yang soal terakhir.
Dari sini kan sudah ke sini, kita misalkan, berarti kita mencari turunannya. Turunannya X pangkat 3 plus 6X, berarti kita turunkan pangkat kali depan, pangkat dikurangi 1, sehingga hasilnya 3X kuadrat plus 6. Nah, ini GX, ini turunannya. 3X kuadrat plus 6. Nah, ini kan beda kan? 6X kuadrat. Nah, jadi nanti bagaimana Pak? Ya, kita lihat, kita lanjutkan dulu. Ini kita tulis dulu di sini. Sama dengan, jadi ini itu lanjutan dari soal ini, tapi harus melalui permisalan dulu. Kalau kalian bisa tanpa permisalan silahkan, tapi kalau ditanya, misalkan kalian mengumpulkan tugas ke saya, langsung saya tanya, bisa menjawab ya benar. Kalau dijawab, saya tanya nggak bisa jawab ya nilainya berkurang. Paling aman ditulis seperti ini. Integral X pangkat 3 plus 6X pangkat 5. Nah, ini sudah saya kasih merah, artinya sudah sesuai dengan GX. Tapi yang ini kan belum. Oh beda, ini 6X kuadrat plus 12, sedangkan ini 3X kuadrat plus 6. Padahal kita pengennya menguraikan soal supaya bentuknya sesuai formula pada teorema D. Kalau berbeda ya nanti bagaimana menyelesaikannya? Di sini formulanya bentuknya seperti ini. Sehingga kita istilahnya kita reko-reko, kita uraikan, yang penting tidak merubah nilai. Kalau saya sering menjelaskan seperti ini. Sama-sama uang 100.000 satu lembar, tapi kita tukar dengan uang 20 ribuan yang 5 lembar. Nah, itu kan jumlahnya sama kan? Ya ini juga sama. Yang penting nilainya sama. Yang penting nilainya sama, bentuknya beda tidak apa-apa. Nah, supaya ini bentuknya menjadi seperti 3X kuadrat plus 6 bagaimana? Ini kan semuanya kan bisa dibagi 2 kan? Ini bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 2 dan hasilnya sama. Sehingga menjadi integral X pangkat 3 plus 6X pangkat 5 ini tidak berubah, yang berubah yang ini. Jadi 2 kali 3X kuadrat plus 6. Lupa kenapa ini dapat 2? Enggak 6 aja yang dikeluarkan. Karena tujuan kita adalah merubah 6X kuadrat plus 12 menjadi 3X kuadrat plus 6. Nah ini kalau kita kalikan kan kembali kan 2 kali 3X kuadrat menjadi 6X kuadrat. 2 kali 6, 12 sama. Nah ini sudah warna merah sama seperti GX. Yang ini sudah warna hijau sama seperti G aksen E. Tapi di sini ada duanya Pak. Nah, ingat bahwa di video saya sebelumnya tentang teorema C sifat-sifat pada operasi integral, 2 ini kan angka konstan, dikeluarkan dulu boleh, taruh di depan. Sehingga menjadi 2 kali integral X pangkat 3 plus 6X pangkat 5 kali 3X kuadrat plus 6 dx. Nah, 2-nya taruh di luar dulu. Yang ini sudah bentuknya sama seperti formula pada teorema D. Kalau sudah sama, boleh kita tulis seperti ini. Yang merah tulis GX, yang hijau G aksen E karena sudah sesuai semua. Saya lanjutkan di samping ya. Selanjutnya tinggal kita ubah, ini kan bentuknya sudah sama, integral GX pangkat 5 kali G aksen X. GX pangkat R kali G aksen X. Berarti bisa langsung pangkatnya ditambah 1 per pangkat itu sendiri. Kalau ini pangkat 5, tapi ingat 2-nya masih ya. 2 kali. Lupa di video sebelum, di contoh sebelumnya kok 2-nya enggak? Ya enggak ada, karena emang beda soal berbeda. 2-nya masih, yang GX pangkat 5 menjadi GX pangkat 6 per 6 plus C. Integral DX-nya sudah hilang karena sudah langsung diintegralkan. Kalau ini semua tadi kan masih integral masih karena belum diintegralkan. Kalau integral masih, DX-nya juga masih. Kalau variabelnya X, kalau variabelnya U, DU, kalau variabelnya V, DV, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Sama dengan GX-nya kita ubah tadi apa? X pangkat 3 plus 6X. Berarti hasilnya 2 kali X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 per 6. Nah ini tadi kan ini bisa disederhanakan ya. 2 dibagi 6 kan 1/3. Sehingga hasilnya X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 per 3 plus
C. Selesai. Silakan dipahami pelan-pelan. Jika bingung silakan ditanyakan. Oh, masih ada satu soal lagi kalau tidak salah. Kita lanjutkan ke contoh keempat dulu. Sebelum ke latihan soal. Integral X kuadrat plus 4 pangkat 10 kali X dx. Nah, ini yang kita misalkan Gx-nya, ya jelas yang pangkat besar ya, atau unik ya. Misalkan Gx-nya adalah X kuadrat plus 4 karena memiliki pangkat 10. Kita cari turunannya. Turunannya berapa ini? Berapa? 2x, betul kan? 2x plus 0 berarti tinggal G aksen X sama dengan 2x. 2x dengan X sama enggak? Ya beda. Wong 2 buku dengan satu buku kan pasti beda. Nah, makanya kita uraikan dulu. Yang diuraikan yang apa? Yang kita uraikan soalnya supaya menjadi 2x. Kita tulis dulu. Integral X kuadrat plus 4 pangkat 10 kali X dx. Nah, X supaya menjadi 2x tapi nilainya tetap bagaimana? Supaya ada 2x tapi nilainya tetap di sini X. Nah, sama dengan integral X kuadrat plus 4 pangkat 10 kali setengah kali 2x. Nah, tujuannya kan ada 2x kan? 2 kali setengah 1 kan? Sama, tidak merubah nilai kan? Di sini 1x, ini setengah kali 2x. Nah, tujuannya apa? Ada 2x. Wong di sini turunan dari gx atau g aksen x sama dengan 2x, makanya di sini harus 2x. Selanjutnya sama dengan setengah kali integral x kuadrat plus 4 pangkat 10 kali 2x dx. Setengah yang ada di sini karena setengah itu konstan, kita keluarkan taruh di depan biar tidak mengganggu pengintegralannya. Biar bentuknya sama seperti formula pada bentuk formula teorema D. Ini sudah sama. Di sini kita ubah bentuknya setengah kali integral gx pangkat 10 karena ini sudah sama gx. G aksen x 2x. Ya, ini dapat dari sini kan gitu. Formulanya sudah sama. Kalau ini pangkat 10, gx pangkat R tambah 1 berarti 10 tambah 1 11. Sehingga menjadi setengah. Setengahnya tetap setengah kali gx pangkat 11 per 11. Pangkat 11 dapat dari mana? Pangkat 10 ditambah 1 sesuai rumus ini. Dibagi 11 pangkat itu sendiri plus C. Tinggal kita ubah gx-nya seperti soal, seperti permisalan, dan kita uraikan perkalian 1/2 kali 1/11 sehingga menjadi x kuadrat plus 4 pangkat 11 per 22 plus C. Selesai. Silakan dipahami. Jika ada persoalan, ketemu soal yang berkaitan dengan teorema D, aturan pangkat yang diperumum, bisa ditanyakan di kolom komentar atau lewat email boleh, nanti di akhir video saya cantumkan email. Silakan menghubungi saya lewat situ. Jika ada penjelasan saya yang salah, silakan dikoreksi. Nanti insya Allah akan diperbaiki. Karena saya baru menjelaskan sedikit materi mengenai teorema D, masih banyak soal yang bisa dikerjakan. Ini ada banyak soal latihan soal, misalkan nomor 27, ini akar 2x, akarnya hanya 2 ya, x-nya tidak masuk, plus 1 pangkat 3, ini pangkat 3, gx-nya berarti yang di dalam kurung. Nomor 29 juga sama, gx-nya yang mana ini? Bukan, yang ini kan pangkat 6, berarti ini gx-nya. Sampai yang ini juga sama. Akar itu berarti dia pangkat setengah, tapi karena dia penyebut, taruh ke atas menjadi pangkat min setengah. Materi teorema D ini jika di tingkat SLTA, Alia,
SMA atau mungkin SMK, biasanya cara menyelesaikan dengan teorema, bukan teorema, metode substitusi. Nah, ada integral metode substitusi. Jadi soal-soal ini bisa dikerjakan dengan teorema D, aturan pangkat yang diperumum, atau metode substitusi permisalan. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan membahas soal-soal ini, materi ini dengan metode substitusi. Jadi boleh dibandingkan, nanti kira-kira saya ingin yang mana Pak, silahkan, bebas. Ini silahkan dicoba sebagai bahan latihan, nanti kalau memang perlu saya menguraikan, nanti silahkan hubungi saya. Nanti bisa kita buat videonya sederhana supaya bisa dipahami. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan menyerah, selamat mencoba, dan jangan lupa berdoa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.